Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, kembali ungkapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, sehingga Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menegakkan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian kita pada subuh kali ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam adil ini. Baik, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wafi, ya, karya Dr. Mustafa Al-Mubah, yakni syarah tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih sampai pada hadis yang kedua, ya. Ini hadis yang kedua, hadis dari Umar radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ada seorang yang datang ke majelisnya Rasulullah, ya, yakni dengan rambut yang serba hitam, pakaian yang putih, tidak ada bekas darinya dari orang yang habis bepergian, ya. Nah, kemudian orang itu kemarin baru bertanya tentang, yakni ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Nabi Muhammad, ya, terangkan padaku apa itu Islam. Nah, sekarang kita lanjut pada yang kedua, ya. Yakni orang itu bertanya kepada Nabi, ya, akhbirni anil iman, ya, terangkan padaku apa yang dimaksud dengan iman. Qala, maka Nabi menjawab, antu'mina billah, yakni agar engkau beriman kepada Allah, engkau yakin, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, yakni beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, artinya kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman, yakin, percaya terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Qala, orang itu berkata, shadaqta, engkau benar, gitu, ya. Jadi orang ini bertanya kepada Nabi, kemudian dijawab oleh Nabi, dan orang ini pula yang membenarkan. Baik, mari kita kaji kandungan dari hadis yang kedua ini, yakni ma huwal iman, apa itu iman, ya. Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa itu artinya at-tasdiq. Apa itu at-tasdiq? At-tasdiq itu pembenaran, ya. Jadi kita membenarkan, nah, itu namanya tasdiq. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Kita benarkan nggak? Benarkan. Nah, membenarkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, itu namanya iman. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Oh, benar, ya. Itu secara bahasa, ya. Jadi iman secara bahasa itu maknanya at-tasdiq, ya, yakni pembenaran. Wa syar'an, nah secara istilah atau syariatnya itu gimana iman itu? Jadi disebut iman itu at-tasdiq al-jazim biwujudillahil khaliqi wa annahu subhanahu wahidan la syarika. Jadi disebut beriman itu
yakni keyakinan yang mendalam, keyakinan yang benar terhadap keberadaan Allah Al-Khaliq. Allah itu pencipta, Al-Khaliq. Wa annahu subhanahu wahidah. Ya. Wa annahu subhanahu wahid la syarika. Dan bahwasanya Allah itu maha suci. Dia esa, tunggal, la syarika. Dan tidak ada sekutu baginya. Itu namanya iman. Jadi beriman dalam hal ini maknanya membenarkan, meyakini, percaya bahwa keberadaan Allah itu sebagai pencipta. Jadi yang menciptakan itu hanya Allah. Makanya Allah memiliki nama Al-Khaliq. Ya. Jadi Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya pencipta. Kalau pencipta itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya pencipta. Kalau manusia itu hanya membuat, ya. Siapa yang bangun gedung? Ya, DKM. Lewat siapa? Lewat tukang-tukangnya. Dari mana pasirnya? Pasirnya itu udah ada. Ya, jadi bukan. Tapi kalau mencipta dari tidak ada, jadi tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada, itu namanya menciptakan. Nah, yang menciptakan itu Al-Khaliq, ya. Jadi Allah yang mencipta. Dan bahwasanya Allah itu esa, wahid. Allah nggak berbilang. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, kalau ada yang meyakini keyakinan yang lain, ya, bahwa Tuhan itu lebih dari satu, dikatakan nanti dalam Al-Quran. Sekiranya Tuhan itu lebih dari satu, maka setiap Tuhan akan memperhatikan penyembahnya, gitu ya. Jadi kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka setiap Tuhan akan memperhatikan siapa yang menyembahnya. Katakan ada Tuhan A gitu, maka Tuhan A ini yang diurusin yang nyembah A ya. Nah, yang nyembah B gak diurusin sama yang A. Nanti kalau Tuhan B ngurusinnya siapa? Kebutuhan makhluknya yang nyembah Tuhan B. Nanti kalau Tuhannya itu nggak suka di dalam yang nyembah A sama yang Tuhan B dikasih sakit, yang ini Tuhan itu tidak berbilang. Jadi Allah itu ahad, la syarikalah, dan nggak ada sekutu baginya. Dijelaskan juga di sini wa tasdiqu bi wujudi khalqillahi, yakni membenarkan tentang keberadaan makhluk Allah. Apa diantaranya? Humul malaikah, mereka itu para malaikat. Malaikat itu makhluk Allah, ya. Wa hum ibadun mukarramun atau mukrimun, ya. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Jadi malaikat itu hamba Allah yang mulia. La yasunallaha ma amaruhum. Malaikat itu enggak pernah maksiat terhadap perintah yang diperintahkan kepada mereka. Jadi yang namanya malaikat itu taat. Dia enggak pernah maksiat. Beda dengan manusia. Manusia ada yang taat, ada yang maksiat. Disuruh sholat subuh, apakah semua orang sholat subuh? Enggak. Yang muslim aja belum tentu sholat subuh. Diperintahkan sholat subuh, tapi enggak mau sholat subuh. Itu namanya maksiat, durhaka sama Allah. Jadi maksiat itu gitu. Maksiat itu dua ya. Perintah Allah itu tidak dikerjakan, larangan Allah dilanggar. Itu maksiat. Ya, jadi kalau ada perintah, Allah perintahkan ayo salat subuh, maka dia salat subuh, itu berarti taat. Ada perintah salat subuh, dia nggak salat subuh, itu namanya durhaka, maksiat. Jangan minum khamar, dia nggak minum khamar, namanya taat. Tapi jangan minum khamar, dia malah minum khamar, itu namanya maksiat. Nah, malaikat itu la yasunallaha ma amaruhum. Malaikat itu nggak pernah maksiat. Kalau diperintahkan oleh Allah langsung dikerjakan. Jadi dia nggak ada maksiat. Ya. Terus apa lagi sifat malaikat?
Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan terhadap apa yang Allah perintahkan. Jadi terhadap larangan, malaikat itu dalam hal ini tidak melakukan kemaksiatan. Nah, terhadap perintah, malaikat kerjakan. Ya. Kata Allah misalnya, hai malaikat, ya, letuskan gunungnya, ya diletusin gunungnya. Ya. Malaikat tumpahkan air lautnya ke daratan, tumpah. Taat. Itu namanya malaikat. Kalau manusia kadang bandel. Jadi makanya kemuliaan manusia itu berkurang. Kapan? Ketika dia tidak taat kepada Allah. Tapi kalau dia taat kepada Allah, itu bisa lebih mulia ketimbang malaikat. Kalau malaikat memang dari awal diciptakan begitu, ya, dari awal. Ya. Ini beda. Ya, jadi dia mulia begitu. Khalaqahumullahu min nurin, dan Allah menciptakan mereka dari cahaya. Ya, jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya gimana itu urusan Allah, beriman kita. Udah cukup gitu saja. Jadi mudah nanti. Ya. Terus apa lagi? La ya'kulun. Malaikat nggak makan. Oh, masyaallah. Jadi nggak ada gojek, nggak ada nggak ada GoFood ya. Orang nggak makan. Malaikat nggak makan. Ya. Kita lapar jam 12 makan pula lagi. Ini makan ketan Pak ini. La takulun, la yakulun ya. Malaikat nggak makan Bu, nggak makan. Wala yatasaffuna bidukur rutin wala anwa satin. Malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki dan juga tidak berjenis kelamin perempuan. Jadi nggak ada gender, ya. Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Udah malaikat udah. Ya. Jadi di biodata tuh nggak ada tuh ya, seks tuh nggak ada. Nah, itu malaikat. Ya. Terus apa lagi? Di antaranya mereka di sini wala ya'lamu 'adadahum illa Allah Ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui jumlah bilangan malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat nggak ada yang tahu. Nah, cuman yang disuruh diimani ya, dalam pengertian itu ada 10 malaikat Allah, bukan yang diimani. Yang perlu diketahui hanya 10 malaikat. Ya. Jadi dilagu Jibril, Mikail, Israfil. Nah, itu hanya 10. Tapi malaikat berapa jumlahnya nggak ada yang tahu. Ya. Waktu perang Badar ada 1000 malaikat. Nah, perang Badar turun 1000 malaikat. Ya. Ada malaikat ini nih, ya, malaikat yang hadir di majlis ilmu, langsung membentangkan sayapnya sampai ke langit dunia. Ini ada malaikat nih kalau kita tahu. Masya Allah. Ya. Terus ketika ada orang baca Al-Quran, malaikat hadir mendengarkan. Makanya kalau baca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, meskipun nggak ada yang dengerin, beriman kepada Allah, ada malaikat yang dengerin. Jadi jangan baca Quran diam aja. Dalam hati, nggak ada baca Quran dalam hati. Jangan salah ya. Baca Quran nggak ada dalam hati. Kalau baca Quran dalam hati, gimana idghamnya? Gimana ikhfa'nya? Susah. Wala antum, coba dalam hati. Wala antum, dalam hati itu nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran itu makharijul huruf. Dan gimana mau makharijul huruf? Mulutnya mingkem semua. Ya susah, nggak bisa. A'udzu billahi, gimana kelihatan bulatnya? Orang mingkem dalam hati. Jadi baca Al-Quran tetap dilafazkan meskipun suaranya pelan gitu.
Misalnya lagi di masjid, ya, sebelahnya ada yang sholat, kita baca Quran, tetap baca Quran, dilafazkan. Nah, nggak apa-apa gitu, ya. Jadi bukan mingkem. Kalau mingkem dalam hati enggak, ya. Nah, ini, nah, kita yakin ada beriman kepada malaikat, ya. Itu dijelaskan begitu. Bahwa ada malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Nah, bahasa saya bikin malaikat tuh ngefans sama bacaan Al-Quran kita. Oh, gitu. Jadi kalau pas kita baca Quran, yakin ada malaikat yang ngedengerin, ya. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Nah, biar malaikat dengerin, ya. Jadi, nah, biar kedengeran. Kata malaikat pelan banget suaranya, nggak kedengeran. Ya. Biar beriman, ya. Itu namanya beriman. Ada malaikat yang turun, ya, di subuh hari mendoakan orang yang berinfak. Jadi yang berinfak subuh didoakan oleh malaikat. Yang zilani malakan, ada 2 malaikat yang turun mendoakan. Satu mendoakan kebaikan, satu mendoakan keburukan. Yang berinfak didoakan kebaikan, yang gak berinfak didoakan kebangkrutannya. Masya Allah, beriman pada malaikat, ya. Jadi jumlahnya nggak ada yang tahu, ya. Jumlahnya nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terkait dengan iman. Berikutnya apa? Disebutkan wa tasdiqu bil kutubis samawiyah al munazzalati min indillahi ta'ala. Ya, beriman, yakin, membenarkan terhadap kitab-kitab samawi. Ya, kitab-kitab samawi. Artinya kitab samawi itu kitab yang berasal dari langit. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Rasulnya. Ya, kitab samawi itu hanya 4, ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu kitab samawi. Berarti apa? Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya ya kitab buatan manusia. Pasti, ya, buatan manusia, ya, namanya manusia terbatas. Tapi kalau Allah, ilmunya Allah penuh dengan segala kesempurnaan dan tidak pernah memiliki sedikit pun kekurangan. Nah, jadi kitab samawi itu kita beriman. Zabur ada, Taurat ada, Injil ada, Al-Quran ada. Nah, cuman kitab-kitab sebelumnya itu sebelum mereka dirubah oleh para ulama mereka. Baik, nah, terkait di sini tentang apa? Wa annaha syara'allahu qabla tanalaha aydin nasi. Jadi kita orang muslim beriman, yakin, percaya bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan itu, terutama kitab yang 3 sebelumnya itu adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kitab itu dirubah oleh manusia di antara mereka. Siapa yang merubahnya? Ulama mereka. Ya, jadi yang merubah agama itu siapa? Ulamanya. Makanya bahaya kalau ada ulama su, bahaya. Disebutkan lebih dajjal dari dajjal. Itu ulama jahat itu bahaya. Ya. Nah, yang bisa merubah itu siapa? Ulamanya. Jadi sebelum disebutkan di sini bitahrif wa tabdil, ya, sebelum disimpangkan dan sebelum diubah. Kita beriman, jadi kita orang Islam beriman terhadap Injil sebelum Injil itu dirubah dan disimpangkan. Beriman kepada Taurat sebelum Tauratnya disimpangkan dan dirubah. Beriman kepada Zabur sebelum Zaburnya disimpangkan dan dirubah. Ini yang 3 ini bisa dirubah-rubah. Kalau Al-Quran, nah ini bedanya. Kenapa Al-Quran al-mu'jiz? Dia mu'jizat. Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini janji Allah.
Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan gak ada yang bisa merubahnya, gak ada. Ya, mau dirubah gimana langsung orang pada protes. Ya. Terutama para penghafal Al-Quran. Di antaranya itu Ustaz Dr. Ahmad Badruddin LC.MA. Beliau itu tiap hari kerjaannya di antaranya memperhatikan Al-Quran yang beredar. Itu per halaman Pak, dilihat. Beliau hafal Quran, jadi harus dilihat tulisannya. Ya, ada yang disimpangkan apa enggak? Kita nggak tahu. Kemarin ada ya, waktu peristiwa 25 Desember itu, ya, dia awalnya ngambil surat Maryam, tapi di tengahnya dipotong. Itu termasuk penistaan agama sebenarnya kalau mau diproses. Jadi awalnya benar surat Maryam sebagaimana kita baca, tapi berikutnya ayat-ayat berikutnya dirubah dengan bahasa Melayu. Ini masalahnya. Tapi kalau Al-Quran enggak bisa. Ya. Karena kenapa? Ini sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dijaga oleh para penghafal Al-Quran, sehingga bacaannya pun nggak boleh berbeda. Ya. Kemarin siapa tuh? Waktu kajian tentang membaca Al-Quran dengan tartil, ya, kata Imam Ali disebutkan at-tartil, yakni diantaranya makharijul huruf, ya, jadi tempat keluarnya huruf dengan benar, wa ma'rifatu wuquhu, dan mengetahui tempat berhentinya. Sampai tempat berhentinya Al-Quran itu dikasih tahu. Makanya ada jim, jais, ada sholat, ada qola, ada la, ya. Itu berhenti Al-Quran ya di situ-situ. Ya. Kalau napasnya nyampe, nah, gitu. Kalau napasnya nggak nyampe gimana? Nah, ada huruf-huruf yang bisa atau kata yang bisa membantunya, diantaranya sebelum wa, sebelum summa, nah, itu untuk membantu saja. Tapi kalau bisa baca Al-Quran sesuai dengan tanda waqaf. Ini diantara cara menjaga. Jadi kata Imam Ali itu, ya, Ali bin Abi Thalib, itu baca Al-Quran itu disebut tartil apabila makharijul huruf dan memahami tempat berhentinya, di mana dia berhenti. Jadi nggak sembarangan berhenti. Ya. Sampai akhirnya Ustaz Arham bikin Al-Quran. Ya, dalam pengertian bikin Al-Quran itu dia membuat Al-Quran yang membantu cara berhentinya di mana. Kan sudah ada tuh, tapi kadang napas nggak sampai di situ. Nah, dia kasih tahu kalau mau berhenti di sini, nanti mulai lagi di sini. Saya lupa nama Al-Quran itu. Ada yang ingat? Sekarang itu yang buat. Ya, jadi itu untuk membantu. Agar apa? Agar berhentinya nggak sembarangan berhentinya. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga Al-Quran. Jadi kita beriman ya terhadap kitab-kitab samawi yang ada sebelumnya. Sebelum kitab itu disimpangkan, sebelum kitab itu dirubah, kita beriman. Jadi terhadap Injil gimana? Nah, kita karena nggak tahu, jadi jangan langsung mengatakan semuanya itu salah. Karena bisa jadi ketika kita menyalahkan, ada yang memang betul-betul di situ firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau semuanya benar, ya pasti salah, kita nggak boleh. Jadi harus dilihat dulu. Ya. Khawatir salah di dalam menentukan. Baik. Terus kemudian apa berikutnya iman itu? Wa tasdiqu bi jami'i rusuli alladziina ikhtarahumullahu li hidayati khalqi. Ya, yakni di sini beriman kepada Rasul maksudnya. Ya, meyakini beriman terhadap semua Rasul. Jadi kita nggak milih-milih Rasulnya. Beriman kepada semua Rasul. Siapa Rasul itu? Orang yang dipilih oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada makhluknya. Itu namanya Rasul. Yang disuruh dikenal atau disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 Rasul. Dalam hadis Bukhari ada 124.000 Nabi dan Rasul. Ya, 124.000. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25.
Ini dijelaskan. Nah, terhadap rasul-rasul yang telah Allah pilih dan diutus ke tengah-tengah umatnya, kita beriman. Jadi kita beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa. La nufarriqu baina ahadin. Kami tidak pernah membedakan salah satu pun rasul di antara mereka. Itu namanya beriman kepada para rasul. Jadi Allah mengutus rasul-rasul itu. Untuk apa rasul itu? Untuk memberikan hidayah, memberikan bimbingan ke tengah umatnya. Rasul yang pertama disebutkan yakni Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh disebutkan sebagai yang memberikan mengajarkan risalah Allah Subhanahu wa taala mulainya dari Nabi Nuh. Nabi Nuh diajarkan kepada umatnya, itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ketika ada yang beriman, lama-lama bisa jadi terjadi penyimpangan, maka Allah utus lagi rasul yang lain. Jalan lagi, kembali lagi manusia. Nanti lama-lama ada lagi yang menyimpang, Allah utus lagi rasul. Nah, rasul itu siapa? Ikhtarahullah, Allah memilih mereka. Jadi rasul itu pilihan Allah. Jadi bukan pilihan manusia. Nah, kalau Allah yang pilih gimana? Ya pasti yang terbaik. Termasuk kita pernah bahas sebelumnya tentang apa waktu itu materinya. Orang-orang yang dirindukan Rasulullah sampai-sampai Rasulullah itu dipilih oleh Allah baik secara fisiknya Rasulullah yang sangat luar biasa, juga secara kepribadian, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah ini memiliki kekhususan karena memang diutus untuk siapa? Seluruh umat manusia. Jadi tampilannya luar biasa, akhlaknya luar biasa, fisiknya luar biasa. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian apa? Wa anzala 'alaihimul kutub as-samawiyah. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya, kitab samawi kepada mereka. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah, kemudian diturunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi SAW. Nabi Isa diberikan Injil, Nabi Musa diberikan Taurat, Nabi Daud diberikan Zabur. Jadi ada Rasulnya, ada kitabnya. Wal i'tiqadu anna rusula bashar maksumun. Dan kita meyakini bahwa rasul-rasul itu maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Maksum namanya. Jadi yang namanya nabi, rasul itu tidak maksiat, terjaga dari dosa. Gak ada nabi itu melakukan perbuatan dosa, gak ada. Nah, jadi disebutnya maksum. Seluruh nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari segala dosa. Ini beda sama orang Syiah. Kalau orang Syiah itu ahlul baitnya atau imamnya itu maksum. Jadi imamnya mau ngapain aja boleh. Itu orang Syiah. Kita enggak. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum itu hanya Rasulullah. Yang lainnya bisa berbuat dosa. Ustadz bisa berbuat dosa, kiai bisa, ajengan bisa, habaib bisa. Berbuat dosa bisa. Tapi yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Karena memang terjaga. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berbuat salah mungkin, salahnya nanti untuk pelajaran buat umat berikutnya agar tidak mencontohnya. Contohnya apa? Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Pernah Nabi sholat zuhur 2 rakaat? Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat. Nabi aja pernah lupa 2 rakaat. Kita lupa apalagi wajar lah kita bukan Nabi. Bukan gitu dalilnya, bukan. Nabi aja sholat zuhur pernah 5 rakaat. Kita nggak apa-apa lah lupa-lupa dikit. Nggak begitu. Maksudnya ketika Nabi salah bukan dosa. Nah, salahnya itu pelajaran buat umatnya gitu. Bayangkan kalau Nabi nggak pernah salah selama sholatnya.
Terus kita salah gimana benernya? Kan bingung tuh ya. Kalau Nabi nggak pernah salah dalam sholatnya, ya, nggak pernah salah di dalam sholatnya, nggak pernah lupa dalam sholatnya, terus kita lupa gimana cara ngebenerinnya? Nggak tahu gitu. Tapi ketika Nabi sholat zuhur 2 rakaat, ya, terus kemudian ada sahabat yang nanya, namanya Zulyadain. Ya Rasulullah, apakah tadi sholat dikosor? Apakah Anda lupa? Kata Nabi, aku tidak mengkosor sholat, aku tidak lupa. Emang ada apa? Barusan sholatnya 2 rakaat ya Rasulullah. Nabi udah keluar. Kalau begitu kita masuk lagi, kita tambah 2 rakaat. Oh, udah ngobrol, udah jalan, tambah 2 rakaat. Nah nanti sebelum salam, Nabi sujud sahwi 2 kali sujudnya. Itu jadi kalau lupa, ya, kekurangan rakaat, sempurnakan rakaatnya, terakhir sebelum salam sujud sahwi. Wah, saking semangatnya sholat zuhur sampai 5 rakaat lupa. Harusnya sudah tahiyat akhir nih. Nah, karena ada yang lain, lupa ya. 5 rakaat pas sudah sampai atas, ya Allah, udah 4 rakaat tadi nih. Ini rakaat kelima, gimana? Gak apa-apa, lanjutin aja. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, ya, baca tahiyat akhir, duduk akhir. Nah sebelum salam sujud sahwi, sujudnya 2 kali. Ya. Ini caranya. Jadi kalau salahnya Nabi itu buat pelajaran bagi umatnya. Siang hari di saat puasa, terus kemudian lupa udah makan 1 piring, minum puasa Ramadan, baru ingat, ya Allah lagi puasa, gimana? Ya lanjut aja, itu rezeki dari Allah. Nggak batal orang lupa kan diangkat. Pena itu diangkat buat orang tidur, ya, buat orang lupa. Udah jam 11 siang tidur, udah gitu kemudian baru bangun jam 4, kan belum sholat zuhur. Gimana sholat zuhurnya? Ya dikodok sholat zuhurnya. Ya kan lagi tidur, nggak ada yang bangunin, sendirian di rumah. Pasang alarm nggak kedengeran alarmnya. Jadi gimana? Ya udah, pas bangun sholat asar, kodok sholat zuhur, baru sholat asar. Gitu. Dimaafkan oleh Allah. Buat siapa? Yang tertidur sama yang lupa. Diangkat dulu tuh, ya, diangkat dulu. Ya. Jadi dimaafkan. Yang tidur dimaafkan lah. Ya, baik, itu apa tadi itu? Ya, jadi Rasul itu maksum, ya, terjaga dari dosa. Ya. Kalau yang lainnya tidak. Nah, ini beda dengan orang Syiah. Terus apa lagi berikutnya? Al-iman itu wa tasdiqu bi yaumil akhir. Ya, yakin, percaya, beriman terhadap hari akhir. Kita percaya apa? Yakin dengan hari akhir. Emang benar apa ada hari akhir? Emang ada surga? Emang ada neraka? Beriman kita. Ya. Nah, nanti sebelum sampai sana nggak usah jauh-jauh nanti ya. Baik, apa diantaranya? Yub'atsullahu fihi nas min kuburihim. Bahwa nanti Allah akan membangkitkan manusia itu dari kubur-kubur mereka. Udah, ini beriman nih. Ya. Bahkan ada yang sebelum dibangkitkan udah dibongkar dulu kuburan. Ya, kuburannya dibangkitkan. Bahwa nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, sebelum sampai dibangkitkan, kita beriman nggak saat orang meninggal? Percaya nggak tuh? Itu kenapa meninggal? Ya, udah ajalnya. Siapa yang menyambut? Gitu. Nyawanya. Ya mana ya Kak? Tahu dari mana? Gitu. Nah, makanya pakai dalil. Ya, kita beriman. Kenapa orang meninggal? Karena datangnya malaikat maut. Ya, faida ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka datang, ajal itu enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Siapa yang datang? Malaikat maut penanggung jawabnya. Tahu dari mana? Ini gunanya. Jadi agama kita itu bukan agama reka-reka. Ya. Itu bukan sangkaan-sangkaan. Enggak. Agama kita itu babnya bab ilmu, yakin.
Jadi orang berilmu itu orang yang yakin. Orang yang yakin itu yang punya ilmu. Yang nggak punya ilmu nggak yakin. Paham ya? Jadi yang yakin itu yang punya ilmu. Bapak yakin yang malaikat maut yang nyambut? Iya. Tahu dari mana? Kan nggak kelihatan. Nah, ada hadis Rasulullah menyebutkan, apabila orang beriman akan dicabut nyawanya, maka akan hadir para malaikat. Malaikatnya nggak satu, banyak malaikatnya. Ya, malaikatnya banyak hadir. Ya, dia duduk di sekitar orang yang bakal meninggal. Nah ini, misalnya ini ada orang yang mau meninggal, nah ini malaikatnya pada ngumpul. Hatta yajibu malakul maut, sampai datang malaikat maut. Nah, jadi nunggu tuh malaikat maut dulu. Kalau malaikat maut datang, baru malaikat maut ada di sisi kepalanya, di atas kepalanya. Dalam pengertian, misalnya ini kepala, sana kaki, ya malaikat maut di sini. Dicabut sama malaikat maut. Habis dicabut langsung ditarik sama malaikat yang banyak, dibawa, nah, dikafankan, dikasih uangnya. Jadi sebelum amilnya itu ngapanin, ya, belum mandiin, sebelum bawa kain kafan itu sudah dikafankan ruhnya dan sudah dikasih uangnya. Kemudian diangkat ke langit menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang perjalanannya, langit 1, langit 2, langit 3. Ada di mana? Di Musnad Ahmad bin Hanbal. Ada hadisnya. Nah, jadi agama kita itu agama yang seperti ini, dibangun dengan keyakinan. Jadi keyakinan kita dibangun dengan ilmu. Jadi bukan katanya emang kalau orang meninggal begini. Kata siapa? Kata itu begini. Enggak, kita enggak begitu. Ada enggak dalilnya? Makanya dalam bab akidah, dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Cuma 2 dalilnya. Kalau dalam fikih ada 4 yang disepakati. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang enggak disepakati ada 7. Ini bedanya. Ya, jadi kalau dalam hal ini, ya, ini buktinya apa? Beriman. Kok ada orang meninggal, orang sakit meninggal, orang sehat meninggal. Ya. Jadi orang sakit meninggal, orang sehat meninggal. Apa sebabnya? Sakit apa sehat? Bukan, ajalnya tiba. Kalau ajalnya sudah tiba sudah. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, gitu. Nggak corona atau ada corona, nggak ada urusan. Ajalnya datang. Ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Nah, karena enggak bisa maju, enggak bisa mundur, kita enggak tahu, selalulah berbuat baik agar ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu maksudnya. Kan repot ya. Baru minum khamr nyobain mati. Alhamdulillah bisa. Khamr gimana sih rasanya? Wow, ini. Makanya beriman kepada Allah. Di antaranya itu ya, jadi beriman kepada hari akhir apa? Bahwa nanti manusia akan dibangkitkan dari kubur. Ya. Jadi manusia akan dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan dari kubur. Kapan ya nanti? Setelah alam ini hancur. Jadi setelah kiamat selesai, hancur alam ini, maka kemudian baru manusia akan dibangkitkan dari kubur. Dan ketika bangkit dari kubur dijelaskan dalam kitab Syarahul Iman, langsung ruh itu balik ke dalam jasad orang. Kemudian manusia berjalan semuanya menuju mahsyar. Makanya nanti ada apa? Setelah dunia ini hancur semua, Allah akan menurunkan air dari langit yang airnya itu kental. Dia akan turun jatuh ke bumi dan air itu akan menyentuh bagian tubuh manusia. Apa namanya? Tulang ekor. Jadi semua tulang itu hancur kecuali tulang ekor. Nah, ketika air itu jatuh menyentuh tulang ekor, jadilah manusia itu. Ya, ini diantara prosesnya. Kita beriman. Dari mana tahunya? Berita dari Rasulullah SAW. Jadi bukan katanya. Rasulullah menceritakan. Kan yang tahu itu siapa? Allah. Allah ngasih tahu kepada siapa? Rasulullah. Lewat siapa? Malaikat. Jadi informasinya begitulah. Itu diantara dibangkitkan dari kubur. Apalagi wa yuhasibuhum ala a'malihim.
bahwa nanti di antara hari akhir itu mereka akan dihisab oleh Allah. Apa yang dihisab? Amal-amalnya dihisab. Ya, diperiksa. Ini sholatnya benar apa enggak nih? Wah, dikasih tahu bandel orang ini waktu di dunia. Pak, sholatnya salah. Tahuan apa sih kamu sama saya? Oh, bandel. Ya, akhirnya udah dah. Ya, dikasih tahu nggak terima. Dikasih tahu marah. Udah nanti akhirnya dihisab nanti. Malaikat yang hisab gimana urusannya? Wah, bapak kan dulu dikasih tahu di dunia sholatnya salah, tapi bapak bandel. Sama yang masuk neraka gitu. Nggak percaya sama saya sama neraka. Bahkan ada yang mau ke neraka. Berani sama neraka. Mau dia ke neraka? Nggak apa-apa. Bisa ketemu artis Hollywood. Kata Syarul Hollywood, gua juga ngeblangsat. Ya Allah ya. Ini ada orang kayak begitu. Ya. Ini luar biasa ya. Dihisab nanti oleh Allah. Ya. Makanya kata Umar apa? Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Siapa yang menghisab dirinya di dunia, maka pasti hisabnya di akhirat akan lebih mudah. Ya. Siapa yang menghisab dirinya di dunia, maka pasti hisabnya di akhirat akan lebih mudah. Mulai menghisab diri, ya Allah, umur saya sudah sekian, amal saya baru sekian, dulu pernah meninggalkan sholat sekian lama, ya Allah, gimana kira-kira ini? Dia langsung menghisab dirinya. Dia bertobat kepada Allah. Dia kemudian banyak istighfar. Baru dia perbaiki kehidupannya. Nah, dia menghisab di dunia, terus kemudian memperbaiki diri. Maka nanti di akhirat dia lebih ringan hisabnya. Gitu. Tapi kalau di dunia cuek aja, biarin aja nanti gimana malaikat lah, nggak bisa habis sama malaikat. Ya. Itu diantaranya apa? Dihisab amal-amalnya, sholatnya dihisab, diperiksa benar apa enggak. Nah kalau nanti bagus, ya, wa yajizihim 'alaiha inna khairan fa khairan wa inna syarran fa syarran. Ya, baru berikutnya nanti akan diberikan balasan. Udah dihisab, diperiksa, baru nanti dibalas oleh Allah. Kalau dia kebaikan, dibalas kebaikan. Kalau dia keburukan, dibalas keburukan. Jadi siapa yang menginginkan mendapatkan kebaikan di akhirat, ya sudah, kerjakan kebaikan di dunia. Insya Allah nanti dapat. Makanya berharap ya, kalau kita setiap taklim, mudah-mudahan ini berharap ya Allah Engkau balas pahalaku. Karena aku mengikuti taklimmu. Ikut taklim nih, nanti dibalas, ada pahalanya nih. Ya. Duduknya kita di sini nih, masya Allah, ada pahalanya nanti. Ya udah nggak apa-apa ikut taklim. Dan kata Allah kan kepada para malaikat, ini qad ghafartu lahu. Sungguh telah aku ampuni semua yang hadir di majelis taklim. Masya Allah. Diampuni. Jadi kalau mau banyak-banyak ampunan, datang ke majelis taklim. Kata Allah nih. Ya, bilang malaikat, ya malaikat, ini qad ghafartu lahu. Sungguh, pakai kalimat sungguh lagi. Ini qad ghafartu lahu. Sungguh telah aku ampuni mereka yang hadir di majelis taklim. Untuk majelis taklimnya nggak bisa lagi offline. Yang online gimana? Ya, sama. Ikut taklim. Ya. Itu diantaranya. Kalau dia kebaikan, dibalas kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan seberat biji sawi, kecil kebaikannya, maka yarahu, dia akan melihatnya kebaikan. Cuma ngasih aqua gitu ya, aqua rupiah ya, dia ngasih, bahkan kata Nabi ya, disebutkan kepada Aisyah gitu ya, Aisyah, ya, selamatkan dirimu walau bisyikkin tamroh, meskipun dengan sesobek kurma. Jadi selamatkan dirimu dari neraka meskipun dengan secuil kurma. Kurma dibagi dua gitu. Itu namanya ya, dengan sesobek kurma. Selamatkan diri. Mudah-mudahan dengan sesobek kurma itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ini manfaatnya sedekah.
apalagi ini, wah ini lebih banyak. Masya Allah, ya. Ini beriman kepada yang demikian. Nah, kalau keburukan juga akan melihat keburukannya, ya. Yang bikin cerita bohong, bikin hoax, yang memfitnah, yang membuli, apalagi macam-macam dari udah bahaya ya. Nanti apalagi ada kemarin saya baru kajian tentang bab jinayat. Jinayat itu bab kriminalitas, diantaranya tentang membunuh. Masya Allah, serem juga Pak membunuh. Ya. Bahkan nanti dalam Syu'abul Iman digambarkan siapa yang membunuh tanpa dasar yang hak. Karena ada membunuh dasarnya hak. Ya. Apa tuh? Seorang yang sudah menikah dia berzina, maka dia wajib dibunuh dengan cara dirajam. Hukumnya begitu. Ya. Siapa lagi yang kisos? Orang yang membunuh dengan sengaja tanpa ada alasan, ya, maka dia wajib dikisos. Tapi ada yang dibenarkan, apa misalnya berperang, boleh membunuh. Ya. Kalau dalam perang boleh. Nah selebihnya yang tidak dibenarkan oleh syariat, wah ini bahaya. Ya. Digambarkan dalam kitab Syu'abul Iman ketika tadi bangkit dari kubur itu semua menuju mahsyar. Nah, maka orang yang dibunuh saat di dunia tanpa ada alasan yang benar, dia nunggu di satu jalan, ya. Ditunggu. Mana yang bunuh saya tuh? Meskipun seluruh dunia, ya, yang bunuhnya orang mana gitu, nah, dia tahu, dia tunggu di satu jalan. Nah, ketika ketemu dipegang orang ini, nah, dia minta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kira-kira berani bunuh orang nggak berani? Nggak ada yang berani bunuh orang kalau udah kayak gini. Kalau berani juga nggak beriman sama neraka namanya. Serem kalau udah kayak gini. Ini dulu saya ditembak nih, lagi ngapain? Ya Allah ya. Oh dia nanti dituntut. Oh berat. Dan yang pertama kali ya nanti diperiksa, dalam pengertian diperiksa itu kasusnya kasus tentang darah ini. Tentang pembunuhan. Kan kalau ini nama amal yang pertama kali dihisab, tapi kasus yang pertama kali disidangkan kasus pembunuhan. Kasus tentang darah. Ini yang pertama kali diperiksa. Kan mahsyar, di mahsyar nunggu. Ya kan namanya pengadilan macam-macam ya. Nah, maka ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Ya, kalau ini agama terkait mungkin perceraian yang ini kriminalitas, ada lagi nanti yang korupsi yang macam. Nah, ini kan banyak kasusnya. Yang mana yang pertama kali ya tentang pembunuhan, tentang darah. Hati-hati. Nah, kalau kayak gitu udah gak berani. Senjata cuma dipegang-pegang. Ya gak berani ya. Baik, mungkin sementara sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan. Ini masih bab iman ya. Karena memang cukup panjang kalau bahas. Baik, mungkin saya kembalikan. Kalau ada diskusi tanya jawab saya persilakan. Pada jemaah yang ingin bertanya kita silakan. Yang harus kita seorang Islam panik percaya kepada Allah, kemudian malaikat, Rasul, kitab, kemudian hari akhir, kemudian takdir baik dan buruk. Nah, seandainya seorang Muslim salah satu yang tidak diimani dari kalam ini, apakah orang tersebut bisa dikategorikan bahwa dia sudah kafir? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua masih terkait keimanan. Kata-kata iman ini yang sering saya dengar atau sering saya baca di Al-Quran, itu selalu ada kaitan dengan ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Ya, selalu itu ada, selalu dia berpasangan. Ya.
pasangannya kebanyakan seperti itu, bahwa kita beriman dan takut kepada Allah. Pertanyaan saya, kenapa hal ini sedemikian ini selalu berdampingan? Kemudian, apakah dengan berkurangnya keimanan atau kurangnya orang beriman dalam suatu negeri itu ada hubungan atau kaitan dengan bala atau bencana? Nah, ini yang pertanyaan, apa ada kaitan? Misalnya, ya, mayoritas penduduk suatu negeri itu tidak beriman dan bertakwa, itu maka munculnya bencana bala, dan bala itu dengan mudah juga ditemukan oleh Allah melalui malaikatnya. Saya kira itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bahwa kita meyakini rukun iman yang 6 ini. Ya, ini beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau ada orang tidak mengimani satu atau lebih dari rukun iman ini? Apakah dia dikategorikan kafir? Ya. Dalam pengertian kafir begini misalnya. Ini bahaya ya, karena bab rukun. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada. Harus ada. Kalau nggak ada, jadi nggak sah. Misalnya rukun wudu menurut mazhab Syafi'i ada 6. Satu nggak ada, nggak sah wudunya. Jadi bahasanya saya nggak belum bisa menjelaskan apakah dia langsung otomatis kafir, cuman khawatir. Ya, di antaranya satu, pasti imannya udah nggak sempurna, udah pasti kan. Terus yang kedua bisa jadi ya salah dia. Misalnya hati-hati ya. Itu kan sama ada orang mengatakan tentang hari akhir. Mereka yang menganut ideologi tertutup, ya, apa disebutnya, orang-orang alim mereka menceritakan tentang kehidupan, ya, setelah di dunia ini dengan pasif, padahal notabene-nya mereka belum pernah pergi ke sana. Jadi pertanyaannya, dia beriman gak sama hari akhir? Nah kalau dia nggak beriman sama hari akhir, nah ini bisa jatuh ini, kawan. Ya, jadi jangan main-main gitu ya. Saya mah nggak percaya sama neraka. Ini bahaya makanya. Jadi kalau orang kayak gini, ini khawatir ya. Termasuk yang berani terhadap neraka itu karena nggak beriman. Kenapa sih nggak beriman? Karena nggak berilmu, nggak punya ilmu. Seandainya punya ilmu, pasti dia beriman, pasti dia. Dahsyatnya neraka, orang pastinya. Nah nanti ada hubungannya, keyakinan kita dengan ilmu yang kita miliki itu nyambung. Makanya orang beriman, berilmu itu dekat. Ya. Karena semakin yakin apa? Karena semakin banyak ilmu yang dia dapat, informasi yang dia dapat tentang hari akhir, inilah yang makin dia yakin. Kita beriman kepada Rasul, beriman, cuman seberapa dalam imannya kita kepada Rasul tergantung pengetahuan kita terhadap Rasul. Iman kita kepada Allah tergantung pengetahuan kita tentang Allah. Aduh gimana kalau uang segini cukup nggak kira-kira sebulan? Nah, itu kan hitungan manusia. Tapi dia lupa, Allahu yarzuqukum wa iyyakum. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka orang tuanya, juga kepada mereka anak-anaknya. Allah yang ngasih rezeki. Cuman kita ilmunya masih sedikit, jadi nggak gitu yakin. Kalau nanti ketika dikasih pedang di sini, Muhammad siapa yang nolong kamu? Allah yang nolong saya. Kok bisa begitu? Ya karena tadi yakin Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nabi Ibrahim mau dibakar itu, Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Nah, ini kaitannya. Jadi kalau ada orang yang nggak beriman, ya saya mungkin hanya berani mengatakan bisa jadi yang pasti pertama imannya nggak sempurna, ya, dan dikhawatirkan bisa jatuh kafir. Khawatir. Ya, apalagi orang yang sudah berani dengan neraka. Nah, kalau berani sama neraka, apalagi yang ditakutin namanya.
Nggak ada yang berani. Makanya kata Buya ya, bahaya kalau orang berani sama neraka. Siapa lagi orang takut kalau diancam neraka itu takut. Makanya Al-Quran itu diantaranya apa? Ada targhib wa tarhib. Targhib itu rangsangan-rangsangan. Ayo beriman, ayo bersedekah, nanti dijanjikan surga. Orang terangsang untuk beribadah, beramal. Juga ada ancaman, kalau kau tidak melakukan ini dan ini, engkau tidak melaksanakan perintah Allah, engkau langgar maksiat Allah, ada neraka nanti. Kamu gak takut? Emang begitu Al-Quran. Jadi harus ada ancaman biar orang ngeri. Ada harapan agar orang termotivasi mau beribadah. Ya. Terus jadi mungkin itu. Yang kedua terkait penduduk ya, kalau misalnya bencana itu ada nggak kaitannya dengan berimannya penduduk suatu negeri? Apa kurang imannya nih kita nih sehingga kok bencana terus menerus? Padahal janji Allah ya, sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka pasti kata Allah kami bukakan keberkahan dari langit. Pasti ini bukannya berkah malah bencana. Apakah orang beriman? Yang beriman ada, tapi yang maksiat jauh lebih banyak. Ya. Di antara yang lain adalah kenapa hadir musibah? Ini dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa di antaranya adalah kezaliman pemimpin. Ini kezaliman pemimpin ini yang benar. Jadi kalau pemimpinnya zalim, Allah akan berikan. Hati-hati teman-teman. Ya. Tapi ada janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa satu negeri itu tidak akan disiksa oleh Allah selama diantaranya ada Rasul di tengah-tengah mereka. Kita udah nggak punya. Yang kedua, yakni mereka yang senantiasa istighfar kepada Allah. Ya. Jadi selalu istighfar kepada Allah. Ya mungkin Jakarta ya meskipun kemaksiatannya mungkin paling banyak se-Indonesia, tapi mungkin masih banyak orang-orang yang istighfar kepada Allah. Buktinya apa? Ya taklimnya banyak. Kalau tempat lain nggak tahu sih. Di kampung itu mungkin ya kemaksiatan ada, dakwah nggak ada di situ. Ada orang maksiat diam aja, ada pelacuran diam aja, minuman keras diam aja, RT-nya, RW-nya, pengurus kampung situ, ulamanya diam semua. Dimulai dari situ. Ya. Ini gunanya dakwah. Kan man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubah dengan tangannya. Siapa yang punya tangan, punya kekuasaan, ya para pemimpin. Didiemin, malah di backup. Nggak tahu langsung nanti kasih tanah longsor, kasih hujan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, kita nggak tahu. Ya, tapi kalau di sini kan kita alhamdulillah ya, saya lihat sih masih banyak lah ya diingatkan. Ada yang sudah waktunya sholat malam, mari berdoa kepada Allah. Bisa jadi dia kalau doa buat dirinya aja, ya Allah lindungi negeri kami, ya Allah selamatkan negeri kami. Dia masih istighfar, maka Allah tahan. Ini di surat Al-Anfal ya. Ini diantara untuk mencegah bencana. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Dan Allah tidak akan mengazab satu negeri. Mereka maksudnya ya. Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim. Sementara engkau Nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu enggak ada azab. Zaman Nabi enggak ada. Kenapa? Karena ini hebatnya Rasulullah. Karena ada Rasulullah di situ, kafir Quraisy yang jahatnya luar biasa, tapi tidak disiksa oleh Allah. Kenapa? Ada Nabi di situ. Nah, kita udah gak punya, tapi udah gak ada. Kita pakai yang kedua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah. Jadi selagi masih ada orang, ya Allah ampuni saya. Jadi yang maksiat siapa, yang istighfar siapa? Ini menarik ya. Yang berbuat dosa dia, tapi kita yang istighfar. Ya.
Yang malam tahun baru bakar kembang api, yang pesta minuman keras, yang berisik, kita yang istighfar, ya Allah, jangan kau siksa. Tahan hujanmu, tahan banjir bandangmu, ya. Itu tahan air laut. Bahkan nanti dalam kitab Syarhul Iman ya, bahwa setiap hari air laut itu 13 kali kalau tidak salah nanti. Jadi 13 kali air laut itu berdiri ingin menumpahkan airnya ke tengah daratan. Dalam kitab Syarhul Iman. Ya, dalam sebuah hadis disebut itu. Air laut itu pengennya numpah aja Pak, tapi ditahan. Masya Allah. Ini kan kalau ada ilmunya. Karena nggak ada ilmunya nekat aja, biarin aja lah. Makanya berilmu, kalau berilmu jadi yakin, masya Allah, gitu ya. Nah, jadi mungkin diantaranya ya masyarakatnya nggak beriman kepada Allah, ya, imannya kurang, maksiat di mana-mana, pemimpinnya zalim, udah lengkap syaratnya terpenuhi. Tapi kalau masih ada yang istighfar, pemimpinnya adil, makanya kalau imamun adil zaman Umar itu paceklik, hujan gak turun-turun, maka masyarakatnya bilang ke Umar, ya Amirul Mukminin, tolong minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Ya udah kalau begitu kita pergi ke tengah lapang, kita sholat istisqa, minta hujan. Habis sholat turun hujan. Ya. Karena pemimpinnya wali, ya, gitu. Ya, imamun adil, doanya mustajab Pak. Kalau imamnya adil, doanya mustajab. Ya Allah. Nah, tapi kalau yang zalim, bagaimana mau dikabulkan? Sudah itu Pak ya? Cukup ya? Baik, mungkin itu. Ada lagi yang cukup kan? Pak, satu lagi mungkin. Silakan. Taurat, Injil, dan Quran. Nah, Taurat diikuti oleh orang Yahudi, sedang Injil orang-orang Nasrani, dan Quran diikuti oleh orang-orang Islam. Nah, pertanyaan saya, yang Zabur ini sekarang ini ada nggak yang mengikuti Ustaz? Kitab Zabur itu. Yang kedua, tadi dikatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul. Nah, kalau kita menyebut Nabi besar Muhammad, apakah Nabi yang tidak besar? Itu aja dua pertanyaan, mohon penjelasan. Baik, mengamalkanlah gitu ya kitab Zabur ini. Ya, ini kan durasinya juga cukup lama. Sebagaimana misalnya orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu ketika ditanya, diantaranya mereka mengikuti sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Jadi kan tadi ada Nabi menyampaikan kebenaran, mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu kemudian terputus, jauh gitu. Terjadi penyimpangan-penyimpangan, kemudian Allah utus lagi Rasul, kasih lagi kitabnya dan seterusnya. Nah, dari masa kalau ngitungnya dari situ, nah ini kan cukup jauh. Dari Nabi Ibrahim misalnya, ya, sampai nanti jatuh ke Jazirah Arab, Nabi Ismail, kemudian ke Rasulullah, itu jauh, tapi masih ada sisa-sisa, ya, agama peninggalan, ajaran peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apakah masih ada yang ngikutin Zabur? Wallahu a'lam, ya. Tapi mungkin yang dia ngikutin yang paling dekat biasanya, ke Tauratnya, ya. Jadi orang-orang Yahudi, ya, ke Tauratnya, jadi lebih dekat, ya. Terus kemudian orang-orang Nasrani ke Injilnya. Nah, Al-Quran bukan buat umat Islam. Al-Quran itu buat umat seluruh manusia. Jadi semua umat manusia sekarang kalau mau pegang teguh, pegangnya Al-Quran. Kitab yang lainnya udah kadaluarsa, udah expired, ya, udah gak bisa dipakai lagi, gak bisa dipakai. Makanya mereka harus beriman. Nah, terus kemudian katanya la nufarriqu baina ahadin. Kami tidak membedakan salah satu pun nabi di antara mereka. Itu kalau kita bilang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, itu apa kita nggak membeda-bedain? Nah, maksudnya tidak membeda-bedakan, artinya semua nabi-nabi dan rasul yang Allah utus kita beriman. Itu maksudnya. Jadi bahwa itu nabi-nabi yang memang dari Allah. Isa dipilih oleh Allah, Musa dipilih oleh Allah, gitu ya.
itu kita tidak bedakan. Itu sama, mereka adalah Rasul Allah. Nah, untuk penyebutan sendiri, ya, di sini memang Allah sendiri ya membedakan ya. Misalnya ketika disebutkan Rasulullah itu khusus Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah, para malaikatnya ya itu bersolawat kepada Nabi. Maka orang-orang beriman disuruh bersolawat kepada Nabi. Dan itu juga diajarkan. Ya. Sebagaimana ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi mengatakan, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Jadi ini tidak termasuk hal yang membedakan, ya, membedakan antara Rasul satu dengan yang lain. Artinya orang beriman mengimani semua Rasul-Rasul yang telah Allah utus. Wallahu a'lam. Cukup mungkin ya dari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan beberapa permadi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.